Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil mula'anati lan saking mula'anah atawa lan den kajabaaken saking mula'anah. Litahrimi sababi hurmatiha krana kaharaman sabab harame mula'anah wa huwa lan utawi tahrim iku azina zina. Wa biqaulihim lan kalawan dawuhane ulama la lihtiramiha tegese lafaz la lihtiramiha an zaujatin nabiyyi saking pira-pira bojone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang dikecualikan daripada penjelasan sebelumnya itu berkaitan dengan perempuan mula'anah. Ya, apa? Mula'anah atau terjadinya karena mula'anah. Mula'anah itu diambil dari kata li'an. Ya. Apa itu li'an? Ya. Apa itu li'an? Yaitu keharaman ya hubungan suami istri disebabkan oleh tuduhan zina sebagai sebab utama terjadinya li'an. Gitu ya. Jadi ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Akhirnya mereka dua dipertemukan di hadapan hakim. Sama hakim suaminya suruh bersumpah. Nah di antara sumpahnya itu adalah coba punten masuk itu ada binatang masuk ke dapur. Ya. Jadi di antara sumpah suaminya adalah mengatakan apa? Saya telah melihat istri saya berzina. Jika saya bohong maka saya dilaknat. Nah, ada kata apa? Nah si perempuannya ngomong apa? Saya bersumpah kalau saya tidak berzina. Jika saya ketahuan berbohong maka saya dilaknat. Maka terjadilah mula'anah, saling melaknat antara suami dan istri. Ya. Kalau sudah terjadi maka hubungan mereka terputus selamanya. Artinya cerai, sudah dianggap cerai karena melakukan ya saling melaknat gitu loh. Sampai sini bisa difahami tidak? Ya. Kenapa? Karena keharamannya karena terjadi adalah zina, sebab keharamannya adalah zina. Artinya apa? Mula'anah atau perkara li'an saling melaknat. Itu sumpah apa? Sumpah yang saling ya, sumpah saling apa? Melaknat antara suami dan istri. Ketika pas suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki saksi. Jadi suami bilang istrinya berzina tapi tidak memiliki saksi. Akhirnya mereka melakukan sumpah. Si suami bersumpah melihat istrinya berzina, kemudian dilaknat kalau bohong, kemudian istrinya bersumpah kalau tidak berzina dan dilaknat kalau berbohong. Maka dalam kasus ini apa? Hubungan suami istri terputus selamanya. Kemudian apa? Keharamannya disebabkan oleh apa? Tuduhan zina sebagai sebab utama terjadinya li'an, sehingga mereka tidak boleh apa? Tidak boleh berhubungan suami istri kembali. Sampai sini bisa difahami. Nah, itu pelajarannya buat laki-laki, jangan gampang menuduh. Kecuali kalau ada saksi. Kamu saja tidak cukup jadi saksi. Ya, minimal bawa Pak RT, Pak RW, bawa warga. Nah, itu jadi saksi. Nah, itu kuat kan, bisa dipahami. Taib. Kemudian dikatakan apa? Dikecualikan zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Artinya ada perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa itu? Istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, iya Ustaz, kan kagak boleh menikah, kan masih istrinya. Maksudnya begini, tatkala Nabi wafat, otomatis istrinya statusnya apa? Janda. Tatkala istrinya statusnya janda, juga tidak boleh dinikahi. Bisa dipahami tidak? Ya, kalau selain istrinya Nabi, kalau udah jadi janda bebas itu. Tapi kalau sudah menyandang gelar apa? Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Sampai sini bisa dipahami tidak? Itu perempuan yang pernah dinikahi oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perempuan yang boleh dinikahi oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kenapa? Fa inna mangkasatuhune tahrimahunna kaharamane zaujatun nabi ikulih tiramihinna karena kahurmatane zaujatun nabi lihtiramihinna karena kahurmatane zaujatun nabi. Fa innahunna mangkasatuhune zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahrumna haram sapa zaujatun nabi alal umami ingatase sakabehe umat wa alal anbiya'i aidon lan ingatase sakabehe nabi kalawan malih li annahum krana satuhune anbiya iku min ummatihi sallallahu alaihi wasallam saking umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau lam sanajan lam yadkhul ora ngajima sapa nabi walau lan sanajan lam yadkhul ora ngajima sapa nabi bihinna kalawan zaujatuhu wahid itnani thalatha iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, diulangi lagi. Istri-istrinya Nabi tidak boleh diapain? Dinikahi lagi oleh orang. Kenapa? Fa inna tahrimahunna lihtiramihinna. Karena kenapa? Keharaman menikahi siapa? Istri-istrinya Nabi karena penghormatan kepada istri-istrinya Nabi. Maksudnya apa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi setelah Nabi wafat. Kenapa? Karena kehormatannya. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama apa? Kedudukan mereka sebagai ummahatul mukminin. Apa itu? Ibunya kaum mukmin. Jadi kenapa istri Nabi tidak boleh dinikahi lagi setelah Nabi wafat? Karena dua alasan, yaitu apa? Kedudukan mereka sebagai ummahatul mukminin. Yang kedua apa? Keharamannya bersifat takzim, yaitu penghormatan. Penghormatan siapa ya? Penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Gitu ya. Nabi Muhammad orang mulia tidak? Ya, dinikahi sama selain Nabi. Gitu loh.
Ya, ibarat apa? Ya, ibarat air apa namanya? Air mutlak kecampur apa? Sesuatu yang kotor gitu loh. Air mutlaknya ikut-ikutan kotor enggak? Ikut-ikutan kotor kalau tercampur. Bisa difahami tidak? Intinya adalah menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Nah, lihat nih uniknya. Fa innahunna, sesungguhnya seluruh istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manohara, yahrumna itu diharamkan alal umami untuk seluruh umat. Bukan hanya umatnya Kanjeng Nabi, umat-umat Nabi yang lain juga tidak boleh menikahi istrinya Nabi. Wa alal anbiya, bahkan para nabi pun, kan ada nabi yang masih hidup kan? Siapa? Kalau di dalam Nurul Zolam ada berapa nabi yang masih hidup? Dalam kitab Nurul Zolam ada berapa nabi yang masih hidup? Ada tiga. Siapa saja? Nabi Isa yang kedua, Nabi Khidir yang ketiga, Nabi siapa? Yang ketiga Nabi siapa? Di dalam kitab Nurul Zolam Nabi siapa? Kelas 5, kelas 6. Ya. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ilyas. Jadi ada 3 nabi yang dikatakan masih hidup belum wafat. Nah, artinya ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 nabi itu masih ada enggak? Itu juga para nabi diharamkan menikahi istri-istrinya Nabi. Fahimtum tidak? Kenapa? Li'annahum, karena para nabi juga termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya siapapun tidak boleh apa? Menikahi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yadkhul bihinna, meskipun Nabi belum sempat menyetubuhi istri-istrinya. Oh, ini pelakunya ya. Walaupun Nabi apa? Belum sempat menyetubuhi istri-istrinya. Ya. Jadi jangan sangka banyak istri-istri Nabi yang beberapa itu belum diapain? Belum disetubuhi oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisahnya itu. Meskipun mereka belum disetubuhi, beres dinikahi sama Nabi, tidak boleh ada lagi menikahi mereka. Sampai sini bisa dipahami. Jadi bukan karena bekas dijima saja sama Nabi, tidak dijima sama Nabi pun haram untuk dinikahi. Karena kenapa? Untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Taib. Bi khilafi imaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalawan beda saking abid wedone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yahrumna, mangka ora haram sopo imauhu ala ghairihi, ingatase saliyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa angin ingkunna tatkala ono sopo zaujatun Nabi iku mautu atin piro-piro kang den jima lahu kedue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bilafimai kalawan beda saking abil bedone Kanjeng Nabi sallallahu
Tadi kamu ngelogatnya apa? Ila ingkuna angin tatkala ono sopo zaujah. Saya tadi ngelogatnya zaujah. Maaf salah. Illa angin ingkuna tatkala ono sopo imaun nabi. Kembali ke imam bukan zaujat. Imaun nabi. Baik, kita lanjut. Perhatikan. Tadi istrinya Nabi Muhammad SAW tidak boleh dinikahi oleh siapapun dengan alasan penghormatan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Meskipun istrinya belum sempat dijima. Nah, berbeda bi khilafi imaihi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya budak perempuan. Nah, budak perempuan itu berbeda dengan istri, bisa dipahami. Budak perempuannya Nabi, fala yahrumna ala ghairihi, maka tidak haram untuk dinikahi oleh selain Nabi. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Cuman ada illa, ada istisna, kecuali ingkunna mautuatin lahu, kecuali budak-budak yang pernah disetubuhi oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka budak tersebut juga tidak boleh diapakan? Dinikahi oleh orang lain. Mungkin kamu akan aneh, Ustadz, budak disetubuhi, bukankah yang disetubuhi itu istri? Masa budak boleh? Berarti berzina dong. Perhatikan, ya, tidak dianggap berzina bersetubuh itu 3 hal. Ini harus tahu nih, 3 hal, ya. 1 dengan siapa? Istri, tidak dianggap apa? Berzina. Yang kedua, dengan budak. Jadi budak itu boleh disetubuhi meskipun tidak dinikahi. Saya ulangi, budak itu boleh disetubuhi meskipun tidak dinikahi. Lalu yang ketiga apa? Yang kemarin kita belajar, wat usyubhat, menjima karena ada kekeliruan, ya, itu juga tidak dianggap zina, ya. Dari kejauhan melihat, oh itu kayak istri saya, gitu kan, langsung digauli. Ternyata pas ditanya bukan, cuman mirip mukanya, tapi si laki-laki udah yakin itu istrinya, maka tidak dianggap apa? Berzina. Bisa difahami tidak? Jadi budak itu boleh diapain? Boleh disetubuhi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh tuannya meskipun tidak nikah. Nah, budaknya Nabi Muhammad SAW yang sempat diapakan? Disetubuhi oleh siapa? Oleh Nabi juga tidak boleh diapain? Dinikahi oleh orang lain. Bisa dipahami. Tapi kalau budaknya saja yang belum sempat disetubuhi oleh Nabi itu boleh. Fahim tum? Jadi ada 2 perempuan yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah budak Nabi yang pernah disetubuhi oleh Nabi. Bukan 2 sih sebenarnya, ada beberapa. Ya. Lanjut. Wa amma lan anapun zaujatu baqiyatil anbiya'i, utawi piro-piro bojone saking kakarine piro-piro nabi, iku fayahrumna, mangka haram sopo zaujatu baqiyatil anbiya' alal umami ingatase piro-piro umat khosotan kalawan khusus. La alal ambiyai lan ora ingatase piro-piro nabi. La alal ambiyai lan ora ingatase piro-piro nabi. Wahid itnani thalatha iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zawjatul anbiya'i lan aqalan wa tadribina piro bodone sakikat harine piro-piro nabi. Wa yafayruna maka haram min zawjatul
Wa amma zaujatu baqiyatil anbiya, perhatikan semuanya. Adapun istri-istrinya para nabi yang lain, berarti lain siapa ini? Selain Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain menikah, kemudian wafat, maka istrinya jadi apa? Janda. Fahyarumna alal umami, maka diharamkan kepada umat saja, tidak kepada nabi. Bisa dipahami nggak? Contoh misalnya, ya, Nabi Anu meninggal, istrinya. Ada nabi yang masih hidup, itu nabi boleh menikahi istri bekas nabi si Anu. Bisa dipahami sampai sini? Paham tuh? Tapi kalau istrinya Nabi Muhammad, ya, sekali bernabi yang apa? Kaya, Nabi Sulaiman pun tidak boleh menikahi siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Nuh mau pakai maharnya perahunya juga tidak bisa. Nabi Yusuf seganteng apapun juga tidak boleh menikahi istrinya Nabi Muhammad. Tapi nabi yang lain boleh menikahi istrinya nabi yang lain tatkala sudah ditinggal wafat. Sampai sini bisa difahami. Fahim tuh? Gitu loh. Jadi ada 3 perempuan yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama istrinya Nabi Muhammad, yang kedua budaknya Nabi Muhammad, yang ketiga istrinya Nabi yang lain. Bisa dipahami? Mereka tidak boleh dinikahi karena apa? Lihtiramiha, karena kehormatannya. Bisa dipahami? Karena apa? Kehormatannya. Baik, nuasil. Wa biqaulihim lan kalawan dawuhane ulama kabeh walali aridin yazulu, lafaz walali aridin yazulu anil mautu ati saking wedon kang den jima. Anil mautu ati saking wedon kang den jima. Fi nahwi haidin, ing dalem sami sale haid, wal majusiyati lan wedon kang majusi, wal wasaniyati lan wedon kang wasani, wal murtaddati lan wedon kang murtad. Li'anna tahrimahunna karena satuhune kaharamane wedon kabeh. Li'anna tahrimahunna karena satuhune kaharamane wedon kabeh iku li'aridin kedue kang anyar teka yazulu kang bakal ilang opo arid. Li aridin kedue kang anyar teka yazulu kang bakal ilang opo arid. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqauli sabda wa dawane ulama kabeh walali aridin yazulu lafaz walali aridin yazulu anil mautu ati saking wedon kang den jima binawi haidin ila sami saleh haid wa manusiati la wedon kang manusi wa wasaniyati la wedon kang wasani wa mutadati la wedon kang mutadli anak harimahuna karena satu haramane wedon kabe ikuli haridin kedowe kang anyar teka yazulu kang bakal ilang iya hari. Baik, sekarang perempuan tidak boleh dijima kusabab aridin yazulu. Tuh. Kalau tadi tidak boleh dijima karena kehormatannya. Kalau sekarang tidak boleh dijima karena aridin yazulu. Apa itu aridin yazulu? Sesuatu yang datang dan akan hilang. Artinya sementara. Sementara tidak boleh dijima. Bukan selamanya, tapi
sementara, sifatnya hanya temporal, sementara. Siapa wanita yang tidak boleh dijima sementara? Pertama, wanita haid. Ya. Dia istri saya tapi dia sedang haid, maka tidak boleh dijima selamanya atau sementara? Bisa dipahami. Kemudian majusi. Ya. Majusi itu apa? Ya. Orang yang menyembah api. Itu apa? Majusi. Berarti Islam bukan? Orang apa dong? Musyrik. Boleh nggak ngejima orang musyrik? Tidak boleh, karena menikahinya saja tidak boleh. Tapi selamanya? Sementara nggak? Kapan boleh dinikahi? Bisa dipahami? Kalau masuk, bisa dipahami. Taib. Wal wasaniyati. Apa wasaniyah? Ya, kaum pagan. Paganisme. Apa itu paganisme? Penyembah dewa-dewa leluhur. Ya, karuhun. Ya, nusok nyembah-nyembah karuhun eta disebut apa? Wasaniyah. Ya, karuhun. Leluhur. Ya, nyembahnya apa? Ke leluhur, ke si eyang anu gitu ya. Ya. Mereka juga musyrik. Selamanya tidak boleh menikahi perempuan itu. Kapan boleh? Begitu juga perempuan murtad, tidak boleh dijima karena tidak boleh dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke Islam. Bisa dipahami? Kalau tadi yang istri-istrinya Nabi tidak boleh dijima atau dinikahi karena kehormatannya, ini tidak boleh dinikahi sementara tapi bakal hilang. Makanya aridin yazulu, sesuatu yang datang yang bakal hilang. Bisa dipahami? Taib. Fahimtum? Li'anna tahrimahuna, karena pengharaman menikahi wanita-wanita tadi itu li'aridin, bersifat sementara, yazulu, tapi juga bakal hilang atau dapat hilang. Artinya tidak permanen, sifatnya apa? Sementara. Fahimtum? Taib. Fayumkinu, maka mungkin antahila arep dadi halal sopo wedon kabeh lahu kedue uang antahila arep dadi halal sapa wedon kabeh lahu kedue nikah man ing wong dzukira kang den tutur sapa man fi waktin ing dalem waktu sawiji. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Fayumkinu maka mungkin adwahila harap dari halal yumeson kafe lahu kedue nikah mati kuwong zukiro kang den tutur iya mati waktin ing dalam waktu sawiji. Jadi li aridin yazulu, sewaktu-waktu bisa menjadi halal. Bisa dipahami? Wanita haid kalau sudah beres haidnya jadi halal. Wanita musyrik kalau sudah masuk Islam jadi halal. Fahimtum? Taib. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka